peserta. Yang pertama saya merasa bersyukur sekali karena bisa berada di forum ini. Saya mendapatkan banyak hal yang bisa merubah, dan saya akan berusaha untuk melakukan panduan-panduan yang disampaikan selama kegiatan ini. Beberapa hal yang sangat saya garis bawahi. Yang pertama adalah soal melatih untuk mendengarkan. Melatih untuk mendengarkan. Kemarin waktu saya mau coaching ritual, sebelumnya dia sudah berikan dia sepertinya agak tidak senang begitu. Dan saya pulang, saya merasakan dan menyaksikan bahwa ada gestur yang kurang baik begitu. Terus saya coaching dalam situasi itu. Saya biasanya lebih banyak merespon, tapi kemarin saya mendengar secara utuh, dan ternyata ketika saya banyak mendengar, tensi emosional tadi itu dengan sendirinya rendah dari istri, sehingga seperti wah, ini senjata ampuh juga ini untuk bisa apa ya, bisa ya lah, itu Pak Heni yang bilang. Seperti itu. Jadi saya di poin itu saya merasakan sekali manfaatnya, dan itu akan menjadi sebuah hal yang saya berusaha untuk mengaplikasikan dalam kehidupan saya secara pribadi dan juga di dalam organisasi nanti. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dong untuk Pak Akses. Silakan lanjut Bu Ese. Baik, terima kasih. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pertama kami menyampaikan limpah terima kasih kepada Coach Bas dan Coach Ida, ya, yang sudah berbagi banyak hal, membagi berkat untuk kami. Memang ada berbagai hal yang kami pelajari. Ya. Yang pertama, mendengarkan dengan sungguh, tetap ya. Dan kalau psikosi itu berbicaranya panjang lebar, berarti mesti ada bantuan. Kita harus menulis, karena kalau tidak menulis, ya kata kunci itu berarti sebentar tidak nyambung. Ya. Jadi itu menjadi pembelajaran, dan satu hal yang luar biasa bahwa kalau kita menjadi coach itu kita harus mendengarkan dan memberdayakan si coach itu. Sebenarnya dia punya potensi, punya kemampuan, tetapi tidak ada orang yang menjadi coach itu potensinya ada, tetapi dia tidak munculkan. Jadi ini hal yang luar biasa bahwa ya si coach itu nanti bisa mengeluarkan potensinya untuk menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Ya, itu yang luar biasa. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Oke, Terima tepuk kasih. tangan dong Bu Ese. Terima kasih. Lanjut ke Pak Manuel. Baik. Baik, selamat sore untuk kita semua. Baik, Coach Bas dan Ibu Coach Idasya. Dari pendapat saya, pengalaman saya dari 2 hari yang kami dapat ini, materi yang kami dapat ini sangat bermanfaat. Karena selama ini yang kami buat di dalam koperasi kami lebih banyak mengarahkan, tapi yang kami dapat ini lebih banyak mendengarkan. Pengalaman saya, ada satu anggota yang cukup keras. Dari yang saya pelajari, kebanyakan kita langsung mengkat anggota itu. Oh ini.
akhirnya anggota itu memberontak kepada kita, tapi kita tidak bisa mengontrol kembali. Itu pengalaman saya, dan dari yang kami dapatkan ini sangat bermanfaat, terutama saya, karena selama ini yang kami alami tidak pernah yang kami dapat seperti ini. Yang berikutnya, manfaatnya, kemarin saya pulang, kebetulan saya mengkucing istri saya sendiri. Istri saya heran, ini ada maksud apa kok seperti begini? Kan tidak biasanya seperti menanyakan hal ini begini-begini. Dan istri saya itu jawabnya awalnya itu sangat tensi. Pertama karena selama ini tidak pernah berbuat seperti itu. Ini begini-begini, akhirnya saya mengapresiasi. Tiba-tiba dia juga dengan hal positif menanggapi hal itu. Mungkin ini saja. Ya. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan dong untuk Pak Manuel. Ya, Pak Jenny silakan. Baik, terima kasih Coach Bas dan Coach Ida, Coach Vincent, dan teman-teman semua. Yang pertama terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini, dan kebersamaan kita, keberanian kita tentu sudah memberi arti satu lain baik dari tiga coach untuk berbagi, dan partisipasi semua peserta ini juga telah memberi manfaat kepada satu sama lain. Yang berikut, kebetulan dari satu koperasi kan ada daftar 3 orang, saya, Ipi, dan Ista. Kami ikut ini dan pulang dari sini, kami bertiga akan duduk diskusi tindak lanjut apa yang kami harus buat terhadap koperasi. Seperti yang disampaikan, selama ini kan kita hanya satu arah, kita tidak pernah mendengarkan. Sementara yang bekerja adalah staf, tapi suara staf, pikiran staf tidak pernah kita dengarkan. Satu, yang kedua, ada human values yang saya petik selama 2 hari ini. Dalam zaman dengan fenomena human centeredness ini, memang kita butuh orang semakin haus untuk didengarkan. Saya mau belajar mulai dari rumah, coba lebih mendengarkan istri, lebih mendengarkan anak-anak. Mudah-mudahan saya bisa merubah gaya komunikasi saya di rumah yang dengan keangkuhan kebapaannya harus sedikit lebih kan juga sama. Jadi itu sudah, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Pak Jenny. Yuk, Bu Eta, ini sampaikan jawaban yang jujur sekalipun ada Coach Vincent di sini. Silakan. Baik, selamat sore Coach Idasya, Coach Bas dan Coach Vincent. Saya mau sedikit cerita, Coach. Dari tahun 2020 itu setiap hari Bapak pasti coaching sama Coach berdua ini. Jadi kan kami punya peliharaan, kami si anjing. Jadi kalau Bapak sementara coaching tuh pasti selalu suruh kami, hei perhatikan anjing di luar cara merintut begini-begini. Jadi kalau misalnya adik bungsu saya itu, kalau misalnya Bapak sudah siap laptop, ring light, nanti adik bungsu saya kan nama Katrin bilang, Coach bas terus. Coach bas terus. Terus Bapak ini hanya diam. Tapi saya bersyukur Coach, karena saya mengikuti sesi coaching ini, saya jadi mengerti kenapa Bapak sampai menerapkan itu kepada kami, karena walaupun sederhana tapi bernilai sekali, dan saya baru pahami hari ini. Dan saya 2 hari ini saya sudah mengenal Coach Bas, Coach Ida yang setiap hari Katrin. Baik Coach, terima kasih, itu saja yang mau saya sampaikan. Oke, tepuk tangan dong, Bu Eta. Yuk, lanjut Pak Ipi. Baik, terima kasih Coach Bas, Coach Ida, Coach Vincent. Di terakhir kegiatan tadi, senada yang Pak Jenny sampaikan tadi, ketika saya sebagai coaching,
dengan Ibu Fitri tadi, saya menyampaikan rencana tindak lanjut seperti sebenarnya yang disampaikan Pak Jenny tadi. Jadi itu, kemudian ya saya merasa positif dengan 2 hari ini. Ya, saya coba buat di rumah biar ada warna sedikit, karena kita harus mulai dari hal yang kecil dan kembali lagi melanjutkan seperti yang disampaikan Pak Jenny tadi, rencana tindak lanjut di tempat kerja kami. Oke, tepuk tangan dong untuk Pak Ipi. Yuk, Bu Fitri silakan. Terima kasih Coach Bas, Coach Ida, Coach Vincent. Jadi saya mengetahui coaching ini dari Pak Vincent. Jadi memang Pak Vincent ini cara pendekatan kami di Koperasi Adiguna itu berbeda, selalu mendengarkan. Jadi saya merasa apa yang membuat Pak Vincent berbeda sehingga banyak sekali mendengarkan, dan ternyata saya baru ketahui saat ini bahwa dari coaching ini yang membentuk Pak Vincent seperti itu. Kemudian saya mau menyampaikan terima kasih atas ilmu yang diberikan. Kelas yang dirancang 2 hari ini banyak sekali prakteknya sehingga kami tidak bosan begitu, sehingga ilmu yang kami dapatkan dari teorinya bisa langsung kami praktekkan dan pasti akan bermanfaat dalam organisasi dan kehidupan pribadi kami masing-masing. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan Pak Heni. Terima kasih, selamat sore Coach Bas, Coach Ida. 2 hari yang luar biasa ya menurut saya untuk berada di sini. Dan dari observasi saya selama 2 hari ini ternyata coaching ini adalah satu metode yang efektif ya, salah satu metode yang efektif untuk memampukan dan memberdayakan orang lain, dan sekaligus juga kalau sebagai leader meringankan beban untuk mencari solusi sendiri. Ya, kenapa? Karena dengan proses ini coach sendiri yang kita hantar untuk bisa menemukan jawaban, dan saya kira ini satu hal yang sangat baik untuk pekerjaan saya ke depan. Kalau saya ibaratkan coaching ini seperti pekerjaan seorang bidan ya. Dia tidak menyebabkan persalinan, tapi dia membantu kelancaran dari proses persalinan. Wow. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Pak Serpulus. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih Coach Bas, Coach Ida, Coach Vincent. Seperti yang diakui oleh anaknya tadi, memang Pak Vincent sudah 2 tahun ini berubah sekali. Dan perubahan itu ternyata melalui coaching. Dan beberapa hari terakhir dia selalu WA, jarang sekali WA langsung ke WA pribadi, tapi kali ini menjelang kegiatan ini selalu ada muncul Bapak Vincent, ini pasti penting. Dan kemarin ketika membuka kegiatan lalu ada satu slide kemarin yang 80-20% untuk 80 mendengarkan dan 20 bertindak. Saya tadi dengan Eman terakhir berjanji mulai dari rumah, di tempat kerja, dan di organisasi yang akan bawa, saya coba mau menerapkan langkah ini, 80 untuk mendengar dan 20 untuk beraksi. Saya rasa itu tekad saya sepulang dari sini supaya mungkin di rumah, di tempat kerja lebih nyaman dengan sistem ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Serpulus. Yuk lanjut Bulus. Ya baik, selamat sore dan terima kasih untuk coach yang hebat. Untuk saya kesempatan ini kesempatan emas. Saya peserta terakhir yang mendaftar. Ini itu kenapa saya bilang ini kesempatan emas, dan saya pikir coaching metode yang selama ini saya cari
saya belum berpikir terlalu jauh bagaimana saya bisa meningkatkan potensi orang lain, tetapi saya sendiri selama ini saya pikir saya itu pendengar yang baik, tapi selalu ketika saya mendengarkan tuh saya capek sendiri, saya lelah karena baperan. Terus saya sadar sekali saya punya kelemahan itu, sulit menyampaikan isi hati, sulit berkomunikasi karena saya dibatasi perasaan, saya tidak ingin menyakiti orang lain. Ternyata dari coaching komunikasi itu kunci, dan pengalaman coaching bahagia sekali. Apapun yang saya omong didengarkan. Terima kasih sekali lagi. Oke, kita dong dulu. Yuk Pak RC, silakan. Pak RC, Pak Ersa. Pak Nesta. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Coach Bas dan Coach Ida, Coach Vincent atas 2 hari yang telah kita lewati ini, dan juga terima kasih kepada lembaga tempat saya bekerja mengutus saya ke sini, karena ini tentunya baru bagi saya dan ini meningkatkan jam terbang saya. Jadi ya sejatinya kita manusia seperti yang sudah disampaikan oleh Coach Bas kemarin kan, punya 2 telinga dan 1 mulut. Jadi kita tidak selamanya kita harus bicara terus, ada saatnya kita harus mendengar seperti itu, dan ini sebagai suatu pembelajaran baru bagi saya untuk saya aplikasikan baik pada kehidupan keluarga dan juga kepada lembaga, dan saya akan berlatih terus karena ini bagi saya ini ilmu baru, dan jujur ini saya merasakan manfaatnya itu karena seperti yang saya alami dalam coaching bergerak tadi itu metode-metodenya selama ini ya memang kita mungkin bisa buat podcast ada-adanya saja. Ini juga bisa kita aplikasikan terstruktur, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk Pak Nesta. Pak Kami silakan. Baik, yang pertama-tama kita patut puji dan syukur kepada Tuhan karena selama 2 hari ini proses kegiatan coach ini berjalan dengan lancar dan aman. Yang kedua, terima kasih kepada Coach Bas, Coach Ida, dan Coach Vincent yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Saya ingin menceritakan bahwa kegiatan coach ini secara online berkali-kali saya sudah informasikan, saya sudah 3 kali. Tapi selama pelatihan ini saya selalu mungkin faktor gugup atau bagaimana saya selalu salah. Tapi ini menjadi tantangan saya tetap berusaha untuk belajar. Ketika saya mengikuti kegiatan coach online kemarin, saya coba terapkan di tempat kerja kami di KSP Kopi Familia, di mana di sini ada pengurus kami Pak Serpulus, pengawas Pak Marcel, dan manajer kami Pak Manuel Sira. Saya sebagai staff leaders, saya merasa terbantu dengan kegiatan coach ini, di mana saya sudah berusaha mendekatkan diri dengan nasabah, dan saya sudah sedikit berhasil bagaimana dengan cara coach ini. Saya menghipnotis anggota. Awalnya mereka tidak bayar, saat ini mereka mulai bayar. Makanya saya syukur dan terima kasih dengan adanya program ini. Yang kedua, saya merasa belum puas dengan kegiatan ini. Makanya saya tadi berpikir bahwa apakah ada lanjutan. Itu yang kami harapkan. Jadi saya menyampaikan apresiasi dan apresiasi kepada coach bertiga. Semoga kedepannya ada kegiatan, ada berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Yuk Pak Pras, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat sore untuk kita semua. Saya sampaikan apresiasi yang besar kepada Coach Bas dan Coach Ida Sia, lalu Coach Vincent. Saya baru mengerti kenapa Pak Vincent seperti agak memaksa
saya untuk ikut. Oh ya, ternyata seorang bapak harus sedikit memaksa kalau dia merasa itu anak. Terima kasih Pak Vincent. Kalau tidak saya tidak ikut. Jujur saya hampir seperti Ibu Lu, kami daftar yang paling terakhir kemarin, tapi kami dua datang paling pertama kemarin. Ada beberapa fakta menarik untuk saya pribadi. Saya terlalu ego, saya terlalu perfect di dalam tempat kerja saya. Saya terlalu merasa diri lebih baik dari teman-teman. 2 hari ini baru saya rasa bahwa saya salah. Saya jujur. Pertama, termasuk di keluarga ya. Saya baru mengerti selama 2 hari ini, yang penting kemarin ya, yang proses mendengarkan itu, ketika ibu saya cerita, istri saya cerita, dia selalu bilang, tolong lihat ke saya. Ibu tuh paksa kalau cerita itu harus lihat dia gitu. Ibu saya tuh guru, istri saya tuh guru, ternyata mungkin dia pernah ikut kegiatan coaching, mungkin yang program lain punya, sehingga dia selalu paksa, kalau saya tidak lihat, berhenti. Tiba-tiba ceritanya berhenti. Ternyata ibu saya mengerti untuk proses cerita itu harus melihat, kasih tunjuk ekspresi bahwa dia dengar, itu yang pertama. Lalu yang kedua, di tempat kerja saya itu ternyata saya salah juga. Dalam kegiatan pertemuan, briefing dan lain sebagainya itu, saya terlalu anggap mereka tidak tahu apa-apa. Ternyata terbalik ya, yang harusnya saya yang harus merasa tidak tahu apa-apa. Mereka yang punya pengetahuan untuk urus kegiatan itu, dan saya merasa sangat berbahagia selama 2 hari ini. Dari metode yang saya cari seperti tadi Ibu bilang, saya dapat di sini. Saya mungkin tidak terlalu bermimpi menjadi coach, tetapi saya bermimpi menjadi leader yang punya metode coach ini untuk kepentingan lembaga saya. Karena mereka sudah kirim saya, jadi saya berharap saya bisa jadi pemimpin di koperasi, tetapi menggunakan metode ini, coaching ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak dan apresiasi besar untuk 2-3 coach kita dan para calon coach yang saling support selama kegiatan ini. Terima kasih. Terakhir, Pak Alfred, silakan. Baik, terima kasih Coach Bas, Coach Ida, Coach Vincent. Semula saya tidak terlalu tertarik. Saya diberitahu oleh Pak Heni. Lalu saya katakan apa itu? Lalu Pak Heni menjelaskan dan lain sebagainya. Tapi saya tetap tidak tertarik. Buktinya saya mulai jawab di grup itu setelah kami tiba di Hotel Sylvia. Baru kemarin saya mulai komunikasi di grup. Tetapi setelah 2 hari ini saya melihat ada sesuatu yang luar biasa yang saya dapat dari pelatihan ini. Lalu saya berpikir bahwa ini kalau seandainya saya pulang dan saya buat ini di tempat kerja saya berharap tim kerja saya menjadi satu tim yang solid dan menjadi partner kerja yang luar biasa. Saya kira hanya itu saja, karena sebagian besar sudah disampaikan semua di sini. Baik. Untuk kita semua ya, kami tidak bisa merekap satu persatu karena waktu juga. Intinya poin pentingnya adalah kami melihat ada semangat positif dari teman-teman. Terima kasih. Ini semua bisa terjadi karena kami menangkap semangat, antusiasme, komitmen dan dedikasi dari teman-teman semua. Teman-teman semua. Izin saya minta tambah sedikit lagi waktu. Kami undang secara khusus Coach Vincent untuk maju ke depan menyampaikan apa yang beliau lihat dalam 2 hari ini.